The World Health Organization memperkirakan sekitar 350 juta orang di seluruh dunia itu mengalami depresi. Wah, banyak sekali ya. Yuk kita bahas di video ini gimana 5 langkah mengatasi depresi. Hai, Assalamualaikum sahabat sehat. Ketemu lagi nih sama saya Dr. Wedelia di channel Dr. WSP. Teman-teman bisa follow IG saya di sini atau di sini @wedelia_sadina_putri. Kalau teman-teman punya pertanyaan nih masalah kesehatan, mau konsultasi boleh silakan DM saya. Nanti saya bales nih di Instagram ya. Konsultasinya gratis kok. Jangan lupa ya di subscribe dulu nih channel saya dan aktifkan ya notifikasi loncengnya supaya kalau ada video terbaru dari saya kalian bisa langsung nonton, like dan juga komen nih. Kalau ada pertanyaan boleh komen di bawah, ada kritik dan saran juga boleh silahkan komen di bawah ya. Depresi, udah sering ya dengar kata-kata depresi gitu ya. Depresi ini merupakan salah satu kelainan mental yang umum terjadi. Depresi ini ditandai dengan gejala seperti rasa sedih yang terlalu ekstrim, kemudian rasa rendah diri yang terlalu rendah diri gitu, rendah diri banget gitu ya, ngerasa dirinya nggak berguna gitu ya. Kemudian sampai-sampai menyebabkan si penderita depresi ini tidak nafsu makan dan juga terganggu nih aktivitas sehari-harinya. Penting untuk kalian nih menemui dokter untuk membantu kalian dalam mencari penyebab masalah kalian mengalami depresi serta mencari nih penanganan terbaik yang bisa dilakukan untuk teman-teman. Biasanya dokter akan memberikan terapi kombinasi nih, mulai dari terapi obat-obatan psikiatri dan juga dokter juga akan meminta kalian untuk mengubah gaya hidup serta perilaku. Ada beberapa tips di video ini untuk mengatasi depresi. Yang pertama, jadilah lebih aktif. Nah, maksudnya gimana nih lebih aktif ya gitu ya. Jadi teman-teman bisa dengan mulai olahraga rutin. Jadi kalau yang biasanya kalian mageran nih atau cuma main HP aja nih, gerak olahraganya cuma olahraga jari gitu ya. Cobalah untuk lebih aktif keluar dari kamar kalian untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang menurut kalian itu bisa menghasilkan keringat. Salah satunya adalah dengan berolahraga. Olahraga ini dapat membantu nih memperbaiki mood kalian dan juga berdasarkan penelitian nih apabila kita sering jalan kaki nih rutin jalan kaki 30 menit sehari gitu ya, itu akan membantu nih memperbaiki mood yang sering terombang-ambing gitu ya, mood swing gitu ya. Jadi moodnya akan menjadi lebih baik. Ada zat kimia alami nih yang diproduksi oleh tubuh kita, namanya adalah endorfin. Nah, zat ini akan lebih mudah nih untuk muncul atau keluar dari otak gitu ya, diproduksi oleh otak apabila kalian sering atau rutin melakukan olahraga. Nah, jadi olahraga ini sangat menguntungkan ya untuk penderita yang sering mengalami depresi dan juga bisa juga nih membantu kalian untuk lebih sering nih berpikiran positif gitu ya. Yang kedua itu adalah tidur yang cukup. Kalian mungkin akan lebih sulit nih untuk tidur apabila sedang mengalami depresi. Nah, apabila tidurnya makin sedikit, itu justru akan memperburuk nih keadaan depresi yang kalian alami. Teman-teman bisa memulainya dengan cara bangun tidur dan juga tidur pada malam hari itu jamnya di jam yang sama gitu ya. Kemudian kalau misalnya pada siang harinya sebaiknya hindari tidur siang yang terlalu lama karena itu akan membuat teman-teman kesulitan untuk tidur pada malam harinya. Kemudian ada ide juga nih, kalian bisa minum susu hangat atau mandi air hangat nih sebelum tidur. Mandinya jangan lama-lama, sekitar 10 menit, 15 menit paling lama gitu ya, untuk membantu kalian
merilekskan otot-otot kalian jadi lebih mudah untuk tertidur pada malam hari. Kemudian sebaiknya jauhkan nih tubuh kalian atau mata kalian dari gadget, entah dari HP, komputer, ataupun televisi, karena itu akan membantu kalian untuk memperbaiki kualitas tidur. Yang ketiga adalah dari makanan. Cobalah makan makanan yang lebih sehat. Saat teman-teman sedang mengalami depresi, itu biasanya ada juga nih yang justru nafsu makannya itu makin meningkat atau bertambah. Nah, ketika nafsu makannya itu meningkat atau bertambah, biasanya penderita depresi ini akan sembarangan nih makan apa aja untuk meluapkan emosinya sebenarnya dengan cara mengkonsumsi makanan-makanan yang banyak. Nah, ini adalah sesuatu yang membahayakan ya. Kalau misalnya teman-teman tidak memilih-milih lagi nih makanan apa yang harus kalian makan, makanan ini apakah sehat atau tidak gitu ya, itu justru akan menyebabkan tubuh kalian terjadi masalah kesehatan lainnya. Yang sebelumnya kalian kolesterolnya normal, tapi karena makannya sembarangan nih, kolesterolnya bisa naik gitu ya, justru akan menyebabkan penyakit ke jantung dan pembuluh darah. Jadi penting ya untuk teman-teman memilih makanan-makanan yang sehat seperti sayur-sayuran ataupun buah-buahan. Ada juga nih makanan yang untuk membantu nih memperbaiki mood kalian, seperti makanan yang tinggi omega 3, yaitu ikan yang omega 3-nya tinggi gitu ya. Itu juga akan memperbaiki mood kalian sehingga gejala-gejala dari depresi diharapkan juga akan berkurang. Yang keempat, yaitu dengan cara menghadapi masalah itu, menghadapi masalah yang kalian hindari gitu ya, hadapi aja masalahnya itu. Siapapun pasti pernah nih mengalami tekanan-tekanan dalam hidup mereka, entah itu karena stres masalah hubungan atau masalah keluarga gitu ya, atau masalah pekerjaan gitu ya. Hampir semua orang pasti memiliki tekanan-tekanan dalam hidupnya. Saran terbaik untuk teman-teman yaitu adalah dengan cara menantang mood buruk tadi, dengan melawan gejala-gejala depresi tadi dengan cara berpikiran positif. Apabila kalian merasa diri kalian itu buruk gitu ya, ngerasa kalau kalian itu salah terus gitu ya, kalian coba deh ubah pikiran kalian gitu ya, tenangkan diri kalian, rilekskan, coba berpikir secara positif. Kalau masalah itu sebenarnya bisa dihadapi gitu ya, dan kalau sebenarnya tekanan-tekanan yang terjadi pada diri kalian sebenarnya dialami juga kok oleh orang lain gitu ya. Memang teknik ini membutuhkan waktu nih untuk mempelajarinya, tetapi tidak ada salahnya kalian harus mencobanya ya. Yang kelima, kalian dapat melakukan hal-hal baru dan juga yang menyenangkan dengan orang-orang terdekat kalian. Apabila teman-teman mengalami depresi gitu ya, memang sulit untuk dilakukan, coba deh tapi dorong diri kalian untuk melakukan sesuatu yang berbeda dari yang rutinitas kalian lakukan. Misalnya nih, kalian membaca buku baru atau pergi ke kebun binatang yang deket-deket aja dengan rumah gitu ya, atau kalian bisa nih pergi berlibur bersama keluarga ataupun teman-teman ataupun apapun itu yang menurut kalian itu menyenangkan. Coba dorong diri kalian gitu ya. Saat teman-teman melakukan hal-hal baru, nah otak kita itu akan mulai bekerja nih dengan cara memberikan perubahan-perubahan terkait dengan rasa senang. Menikmati waktu bersama keluarga ataupun bersama teman-teman kalian gitu ya, itu sangat membantu mood kalian menjadi lebih baik dan membantu sekali nih mengurangi gejala-gejala depresi yang kalian alami. Teman-teman silahkan bicarakan dengan dokter ataupun dengan psikiater kalian untuk membahas tentang terapi apa nih yang sebaiknya kalian butuhkan, entah itu terapi obat-obatan medis ataupun perubahan gaya hidup dan juga perilaku ataupun cara berpikir gitu ya. Silakan konsultasi ke dokter dan kalian itu akan mendapatkan penanganan yang lebih baik kalau misalnya kalian menceritakan kondisi kalian yang sebenarnya. Oke teman-teman, sampai di sini dulu video saya. Semoga kita semua selalu sehat dimanapun kita berada. Saya akhiri, wassalamualaikum.